Hai. Selamat datang kembali di channel Minter Donghua. Di video kali ini kita akan lanjutkan cerita Donghua, Battle Talk Devon. Ayo langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini gas beracunan Erming berguling dan berubah menjadi tombak perang. Ujung tombaknya meledak dengan cahaya terang dan menghancurkan kehampaan. Langsung menembus dada seorang jenderal kerangka yang mengenakan baju besi berat dan memegang perisai yang kuat. Jenderal itu membuat jarak hampir 100 kaki di belakangnya. Pada saat yang sama, bubuk tulang berterbangan ke seluruh langit. Ketika semua orang memasuki kelompok kerangka, mereka seperti harimau yang turun dari gunung. Kemanapun mereka pergi, tulang-tulang yang patah berterbangan. Tengkorak-tengkorak di udara diborbadir oleh kerumunan. Sosok ilusi di kejauhan tidak bergerak oleh patah tulang yang berterbangan di depannya. Karena dia tahu dengan jelas bahwa di lautan kerangka apa yang dihancurkan Xiuyan dan yang lainnya hanyalah gelombang kecil dan tidak mencolok di lautan gelombang besar. Segera Xiuyan dan yang lainnya juga menemukan situasi ini dan dengan cepat mengubah strategi mereka dari pembantaian target tunggal menjadi keterampilan bertarung kelompok. Beberapa orang membentuk lingkaran secara berurutan dan berespon dengan keterampilan bertarung mereka untuk membentuk banteng serbaguna. Sehingga serangan ribuan kerangka sekali lagi dikalahkan. Namun sebelum badai datang, deburan ombak hanyalah nada pertama dari pendahuluan. Dan gelombang berikutnya adalah serangan sebenarnya. Kerangka yang dapat melonjak memenuhi ruang di mana semua orang berada. Sebagian kerangka di tanah yang telah dipecah oleh semua orang. Selama mereka tidak hancur, akan menyeret tubuh mereka yang rusak. Dan bergegas maju satu demi satu tanpa ragu-ragu. Xiuyan mengayunkan penggarisnya seperti angin. Dengan niat membunuh terbang tertiup angin. Api biru keabu-abuan menyelimuti penggaris dan menembus ruang di depannya. Tapi Xiuyan segera menyadari bahwa sebelum dia bisa menarik kembali bayangan yang diayunkan, inci persegi yang terpotong telah diisi oleh gelombang kerangka. Dan tengkorak dengan lengan kiri terpotong terus menebas dengan lengan kanannya. Tengkorak dengan kepala terpenggal terus menusuk bayangan tombak ke depan. Dengan tombak di tangannya hancur, hanya menyisakan kerangka yang redup. Kepala dan rahang terbuka dan tertutup. Saat gelombang kerangka berada dalam kondisi ini, dan saat kondisi ini dibawa ke titik ekstrim, serangan tanpa rasa sakit itu 100 kali lebih menakutkan daripada ketakutan akan hidup dan mati. Jika Anda tidak takut hidup dan mati, setidaknya Anda masih bisa merasakan sakit. Jika Anda merasakan sakit, gerakan Anda pasti akan terasa tumpul. Perbedaan antara hidup dan mati adalah penyangga kecil ini. Tetapi tanpa kesadaran, penyangga kecil pun akan terasa dibawa pergi. Xiuyan mengibaskan lengan terputus yang menempel di tubuhnya, memandangi lautan kerangka di bawah, dan menghirup udara dingin. Namun dengan kekuatan antara 3 dan 4 bintang, sejumlah besar kerangka baru saja membangun jembatan antara langit dan bumi. Dikelilingi oleh hamparan tulang putih yang luas. Tongkat Feng Feng terangkat tinggi. Kemudian angin puyuh muncul dan berputar-putar di sekitar semua orang. Menjatuhkan kerangka di dekatnya dan menghancurkan tulang-tulang yang memasuki pusat angin puyuh langit dengan tangan dan kaki patah. Untuk sementara, angin topan itu mengisolasi ruang kecil. Menjangkau untuk membersihkan pecahan tulang. Jijing merutkan kening dan menatap Xiuyan dan berkata, "Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Cepat atau lambat kita akan ditelan oleh kerangka ini." Bagaimanapun, betapapun kuatnya gajah, dia tidak tahan ditelan lautan semut. Dan semua orang tahu kebenaran ini. Tangkap pencurinya dulu, tangkap rajanya dulu. Mungkin ini satu-satunya solusi. Lei Salong menggerakkan lengannya yang mati rasa. Matanya seolah menembus lautan tulang yang luas, kemudian melihat sosok yang kesepian dan gila. Saran Salong patut dicoba. Yenny mengikuti mata Lei Salong dan tidak melihat apapun kecuali kerangka mengerikan itu. Kalau begitu, cobalah.
Xiaoyan melihat pasukan kerangka yang hendak menyerbu dari luar angin puyuh dan tidak lagi ragu-ragu. Dalam waktu yang diperlukan untuk mengucapkan beberapa kata ini, angin puyuh ke bagian luar telah dipenuhi dengan kerangka dan angin menjadi tidak lancar karena hal ini. Dan sekelompok besar kerangka yang memegang pisau patah dan pedang patah, mereka bergegas masuk melalui celah di angin puyuh. Kemudian cahaya pedang bergesekan dengan udara, membuat suara dengung logam. Energi pedang menembus angin puyuh, membuat suara aliran udara yang tajam, sehingga rahang tengkorak yang tak terhitung jumlahnya terbuka dan tertutup. Membuat suara klik ketika angin puyuh badai benar-benar hilang. Xiaoyan memimpin semua orang untuk keluar. Xiaoyan melambaikan penguasa berat api surgawi dan api surgawi hijau menyebar ke seluruh tubuh penguasa. Meskipun tidak ada yang mewah, itu hanya ditebas secara langsung, menciptakan ruang terbuka di lautan kerangka. Penguasa berat api surgawi masih memiliki sisa kekuatan dan terus menebas ke depan, menghancurkan ratusan tulang dan akhirnya berhenti setelah menerbangkan seorang jenderal kerangka. Setelah maju ke tahap selanjutnya, dari Kaisar Do Bintang 3, kekuatan Xiaoyan memang telah mencapai tingkat yang baru. Tapi sangat disayangkan, betapapun kuatnya serangannya, itu seperti batu besar yang tenggelam ke dalam air. Dalam sekejap, semua orang hanya melirik ke tanah terpencil di bawah. Sebelum mereka dapat menemukan tata tulang, semua celah ditutupi oleh kerangka seperti sekerumunan semut. Pada saat ini, pasukan kerangka tak terbatas yang memamerkan gigi dan cakar mereka benar-benar menghancurkan impian Xiaoyan dan orang lain untuk segera membuka jalan langsung menuju tata tulang. Meskipun kekuatan kerangka itu hanya antara 3 dan 4 bintang, mereka tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat dibunuh. Mereka menekan semua orang dan membuat mereka terengah-engah. Jadi perasaan ini sangat membuat frustasi hingga Xiaoyan akhirnya menjadi marah. Bunuh! Xiaoyan berteriak seperti guntur yang meledak, mengguncang langit. Terinfeksi oleh Xiaoyan, kemarahan semua orang yang telah lama tertahan meledak sepenuhnya. Senjata mereka dipenuhi dengan niat membunuh, menebas kerangka di sekitar mereka, dan raungan mereka terdengar hingga puluhan mil. Energi pertarungan menyapu, bayangan pedang Les Salong dan Ziyin, penguasa berat Xiaoyan terus, pedang cincin Zeni, tombak perang Nan Erming, dan angin puyuh Feng Feng saling terkait. Mengumpulkan niat membunuh yang tak terbayangkan, membawa dengan kekuatan dahsyat yang ditempa oleh nyawa yang tak terhitung jumlahnya dan kematian. Dia menerobos lapisan tulang, memotong lapisan semangat juang dan mengaduk pecahan tulang di seluruh langit dengan momentum bergerak maju. Jika itu adalah monster biasa, saya khawatir mereka akan takut dengan niat membunuh tersebut. Sayangnya, yang ditemui semua orang adalah sekelompok Likuin Undead tanpa emosi. Sekarang lapisan demi lapisan dipecah dan tumpukan demi tumpukan dipotong-potong. Namun semua orang masih dikelilingi oleh kerangka dari segala arah, yang membuat mata semua orang menjadi gelap seperti jatuh ke dalam neraka tanpa batas. Dia menendang kerangka yang mengganggu itu dan mematahkan tulang rusuknya. Dia berbalik dan meninju tombak patah yang muncul di bawah. Dia menyamping untuk menghindari bilah kapak yang menebas secara miring menyerang diam-diam. Keringat merembes ke pakaiannya, menetes ke celananya dan menetes ke udara, bercampur dengan tepung tulang dan menjadi keruh. Saat semua orang bertarung, mereka menuangkan cairan roh bening ke dalam mulut mereka untuk memulihkan semangat juang mereka. Dan mereka tidak lagi tahu sudah berapa banyak tulang rusuk yang telah mereka potong. Berapa banyak kepala yang telah mereka injak, dan berapa banyak tulang yang telah mereka potong. Sehingga niat membunuh itu berubah menjadi mati rasa yang tak terbatas. Dan mereka mengulangi setiap gerakan secara mekanis. Dan lengan mereka sangat sakit, sehingga sepertinya dia tidak akan bisa mengangkatnya lagi. Saat melihat sosok pada hamparan kerangka tak berujung di depan mereka, semua orang dengan enggan menarik nafas panjang untuk beberapa saat. Karena setiap nafas membawa pupuk tulang yang berterbangan dan perasaan yang sangat menjijikkan membuat semua orang muntah berkali-kali. Tuan Muda Xio, kerangka-kerangka ini menjadi seperti sekarang karena kehadiran roh kebencian.
Mungkin roh kebencian juga makhluk spiritual. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menerima kesadaran orang gila di bawah ini? Jadi mengapa Anda tidak mencoba menggunakan kekuatan jiwa Anda? Jenny telah memikirkan masalah ini sejak lama. Awalnya dia mengira kerangka ini kebal terhadap keterampilan bertarung jiwa, tapi dia pikir itu salah. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Ini tampaknya seperti kerangka, tapi mereka sebenarnya adalah roh kebencian. Hanya roh kebencian yang meminjam tubuh kerangka itu. Setelah memikirkan hal ini, dia segera memberikan saran kepada Xiaoyan. Dan saran Jenny segera membuat Xiaoyan kembali sadar dari pemotongan mekanis, dan matanya berbinar. Dia awalnya mengira kerangka tidak memiliki jiwa, tetapi ketika Jenny mengingatkannya, dia tercerahkan, dan hatinya tiba-tiba menjadi tercerahkan. Tepat ketika Xiaoyan terganggu oleh pikirannya, beberapa tombak menusuknya secara diagonal, mengancam. Beberapa kerangka di dekatnya juga mengayunkan pisau mereka ke punggung Xiaoyan, dan pisau patah berkarat itu meledak dengan fluktuasi semangat juang 4 bintang. Segera, dengan tergesa-gesa, Xiaoyan berbalik untuk menghindari tombak. Dia melebarkan sayap tulangnya dengan kecepatan yang sangat cepat, mengiris pedang berkarat itu, lalu berbalik dan menebas secara diagonal ke kerangka yang menyerang. Karena kerangka itu tidak punya waktu untuk bereaksi, tubuhnya yang rusak terbelah menjadi 4, dan Xiaoyan untuk sementara melarikan diri dari pengepungan. Jenny juga mengibaskan kerangka di sekitarnya dan bergegas ke sisi Xiaoyan untuk melindungi Xiaoyan. Lihat Jenny, dia mengangguk sedikit. Jejak tangan Xiaoyan saling tumpang tindih dan senilai darah sedang berjalan. Energi khusus bergabung ke dunia bersama dengan kekuatan jiwa. Dengan kekuatan jiwa yang kuat, dia melangkah maju dan melemparkan bayangan besar di langit. Tiba-tiba kerangka yang merasakan perubahan aneh mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan api hijau di kepala pucat mereka bergetar dan melompat. Tampak sedikit takut dan gelisah. Melihat ke bawah dengan mata acuh tak acuh, bayangan raksasa Huang Kuan tidak peduli dengan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian melompat dan berteriak ke arah kerumunan kerangka dengan gelombang suara yang kuat meledak dari mulutnya. Setelah itu, sosok besar itu perlahan-lahan berubah menjadi tidak terlihat dan menghilang ke dalam gampaan. Namun gelombang suara tidak hilang dan masih menutupi kerangka pasukan di bawah. Dan sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Xiaoyan, karena sungai kuning di atas langit benar-benar memancarkan sinar cahaya, menyatu menuju gelombang suara bayangan besar Huang Kuan. Kemudian, sinar cahaya mengelilingi gelombang suara menyatu ke dalamnya. Mungkinkah gelombang suara Huang Kuan dan sungai kuning memiliki asal-usul yang sama? Xiaoyan melihat pemandangan ini dengan kaget dan bingung, namun dia tidak dapat menebak alasannya. Meskipun sebenarnya Xiaoyan sudah bisa menebaknya. Pencipta keterampilan Huang Kuan mendapat inspirasi dari dunia bawah dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk meniru kekuatan sungai dunia bawah. Meskipun sungai mata air kuning di sini tidak semurni mata air kuning di bawah 9 sungai dunia bawah. Tapi akumulasi kebencian selama bertahun-tahun tidak dapat dianggap remeh. Cahayanya terus-menerus diintegrasikan ke dalam gelombang suara, dan kekuatan gelombang suara segera menjadi lebih kuat. Bahkan kecepatan gelombang suara sangat cepat, sehingga langsung terdorong ke bawah, mempengaruhi jarak ribuan mil dan kekosongan menjadi bergejolak hebat. Pada saat ini, pasukan kerangka yang diselimuti gelombang suara semuanya membeku di tempat. Senjata di tangan mereka tetap di udara, seolah-olah hendak diserang. Kaki yang terangkat juga berhenti di udara, dan rahang yang membuka dan menutup tampak seperti itu, dipotong oleh tanda kurung tak kasat mata. Tak mampu bergerak lagi. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Kemudian cahaya hijau di tengkorak mereka yang memiliki 4 bintang atau lebih rendah di pasukan tengkorak menghilang dalam sekejap. Setelah kehilangan semua vitalitasnya, cahaya hijau di kepala mereka yang memiliki 4 bintang atau lebih rendah gemetar dan berlarian. Tidak lagi kuat seperti sebelumnya. Itu menjadi sangat redup. Adapun tengkorak yang berada di puncak 4 bintang tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian selanjutnya aksinya. Setelah beberapa saat, mereka semua kehilangan kekuatan.
sehingga tidak kuat seperti sebelumnya. Segera, Zijing memblokir dengan kedua bilahnya. Bila tajam itu tidak bisa dihancurkan dan memotong semua senjata yang menyerang. Kemudian, sedikit rona muncul di wajahnya. Saat dia merasakan kekosongan di sekelilingnya, sehingga senyuman manisnya yang jarang muncul keluar. Bahkan semua orang yang melihat pemandangan ini heran. Melupakan kegembiraan mereka, rupanya mereka belum pulih dari keterkejutannya. Kekuatan keterampilan jiwa kemarahan Huang Kuan begitu kuat untuk pertama kalinya. Mungkin karena kekuatan Shoyan meningkat setelah dipromosikan. Mungkin karena integrasi gelombang suara Huang Kuan. Atau atributnya tidak cocok. Dalam menghadapi kemarahan Huang Kuan untuk pertama kalinya, pasukan kerangka dikalahkan oleh kekuatan yang begitu dahsyat. Adapun pasukan kerangka yang tidak terpengaruh di kejauhan, mereka semua memandang kosong ke ruang kosong di sekitar Shoyan dan yang lainnya. Dan mereka semua bergegas, menginjak-injak kekosongan secara serempak. Tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan. Niat membunuh memenuhi area sekitarnya lagi. Namun, keberhasilan serangan itu menggandakan kepercayaan diri Shoyan. Jadi dia mengganti sekte tangannya terus-menerus dan menggunakan kemarahan Huang Kuan berulang kali. Dan berkomunikasi dengan sungai dunia bawah di atas langit untuk menutupi seluruh kerangka. Tanpa tegangan apapun, sejumlah besar kerangka jatuh ke tanah seperti padi yang dipotong. Tengkorak tingkat rendah menghapus kecerdasan mereka di tempat. Roh-roh kebencian yang masih hidup melarikan diri ke segala arah. Raungan kebencian mereka menembus gendang telinga semua orang. Tapi mereka tetap saja melarikan diri. Belum lagi pengepungan yang dilakukan oleh semua orang, hanya kerangka tingkat tinggi yang selamat. Tetapi lautan kerangka yang jumlahnya semakin kecil, perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Merasakan kematian para pasukan tulang, leluhur roh kebencian menatap Shoyin dan yang lainnya, dan tertawa keras dengan sangat enggan. Kemudian tata tulang membuka semangat juang dalam tawa histerisnya. Sambil duduk tegak di tata tulang, sepertinya dia merasakan segalanya, dan dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia berdiri dalam sekejap dan menekan keras telapak tahta tulang hingga hancur. Sehingga pecahnya berterbangan kemana-mana. Wajah ganas leluhur roh kebencian dipenuhi dengan amarah yang tak terkendali, dan sepasang mata berwarna darah tiba-tiba muncul, melewati kehampaan dan tergantung tinggi di atas kepala Shoyan dan yang lainnya. Mata berwarna merah darah ini memiliki kekuatan sihir yang menggetarkan jiwa. Meski melayang di udara, tampaknya mampu menembus tubuh semua orang dan mengintimidasi jiwa mereka. Dan hanya kekuatan jiwa Shoyan yang cukup kuat. Dia tidak terintimidasi secara serius seperti lainnya. Dia berbalik dengan dingin, menunjukkan senyuman sinis dan menatap mata berdarah itu. Mata merah darahnya terpancing dan matanya tiba-tiba menjadi gelap, menjadi lebih haus darah dan gila. Namun pencegahan jiwa yang kuat juga membuat sudut mulut Shoyan sedikit bergerak. Shoyan menggetarkan gigi dan diam-diam menjalankan seni roh darah, sehingga dia merasakan tekanan yang sangat berkurang. Anak muda, betapa kuatnya kekuatan jiwa, betapa luasnya keterampilan bertarung jiwa. Jika saya menelan kekuatan jiwa Anda, itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Saat semua orang dan Shoyan mendengar kata-kata betapa luasnya keterampilan bertarung jiwa, Shoyan tidak bisa menahan nafas lega. Karena kata-kata ini setara dengan mengakui kekuatan keterampilan jiwa kemarahan Huang Kuan milik Shoyan. Dengan kata lain, leluhur dari roh kebencian tidak akan sebodoh itu untuk terus mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwanya untuk memanggil kerangka yang tak terhitung jumlahnya. Dan inilah hasil yang ingin didapat Shoyan. Namun meskipun Shoyan sangat gembira, tapi dia tidak berani menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya yang sedikit pucat. Karena saat ini kekuatan jiwa Shoyan telah habis dan lautan kesabaran jiwa sepertinya terkoyak. Kemudian disambung dan dikoyak lagi. Meskipun semangat juang dapat dipulihkan dengan ramuan, tetapi kekuatan jiwa tidak, dan hanya dapat dipulihkan secara pelan seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, Shoyan menggetarkan gigi, menarik nafas dalam-dalam, dan menahan tangisan kesakitan yang hampir tak terkendali. Langkahnya sudah terasa ringan, namun dengan dukungan penguasa berat api surgawi,
Dia tidak berani menunjukkan kelainan apapun. Sekumpulan sampah. Tiba-tiba leluhur dari roh kebencian meraung. Kemudian cahaya hijau bergetar di antara pasukan kerangka, dan beberapa roh kesal yang tak terhitung jumlahnya mendesis rendah menyerah dan memohon. Melihat itu, leluhur roh kebencian menyipitkan matanya dan sidik jari di tangannya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba cahaya hijau di tengkorak yang tak terhitung jumlahnya langsung ditarik keluar dari kerangka dan terbang menuju leluhur roh kebencian. Sehingga kerangka yang telah kehilangan semangat kebenciannya tidak berbentuk dan tidak bernyawa. Berdiri di sana dengan hampa, tidak lagi menjadi ancaman bagi Shoyen dan yang lainnya. Semua orang segera menghela nafas lega, merasa sangat lega karena jari-jari kaki mereka sangat lemah hingga hampir terjatuh. Shoyen telah bertahan dengan seluruh kekuatannya, tidak membiarkan dirinya menunjukkan sedikit pun kelelahan, karena leluhur dari roh kebencian takut akan kekuatan jiwanya. Jelas sekali, Shoyen membuat taruhan yang tepat. Meskipun hal ini sangat berbahaya, jika leluhur dari roh kebencian sedikit lebih sabar dan menunggu lebih lama lagi, akhir cerita semua orang mungkin akan berubah. Memikirkan hal ini, Shoyen tidak bisa menahan perasaan dingin yang menembus hatinya. Jangan senang terlalu cepat. Coba lagi formasi roh 18 darah yang saya tempa dengan roh-roh kebencian lagi. Sudut mulut leluhur roh kebencian tiba-tiba memunculkan sedikit tanda pembengkangan. Dan semua orang melihat semangat juang dan roh kebencian berkumpul. 18 bendera berdarah muncul dari udara tipis di tata tulang. Bendera itu membumbung ke langit, berdiri seperti pilar yang menopang langit di bawah langit. Leluhur roh kebencian yang berada di tengah tata tulang dengan cepat membuat segel tangan berturut-turut, menuangkan semangat juang dan kekuatan jiwa ke dalam formasi. Di masa lalu, belum pernah ada orang yang hidup dalam formasi ini, dan akan seperti ini di masa depan. Leluhur roh kebencian berbicara dengan keras penuh percaya diri. Sebelum Xiuyan dan yang lainnya dapat menarik nafas dalam-dalam, saraf mereka yang sedikit rileks menjadi tegang kembali. Di kejauhan dengan leluhur roh kebencian sebagai pusatnya, 18 tiang bendera besar berwarna darah, sudah setinggi 1000 kaki. Benderanya berkibar dan bergetar, menciptakan kabut yang menyelimuti seluruh dunia. Saat ini, langit tidak lagi sama seperti dulu, dan bumi tidak sama seperti dulu. Semua orang berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali. Tetapi mereka merasa seolah-olah berada di antara bendera yang berjatuhan. Hanya ada darah merah seperti gelombang besar darah yang mendidih dengan warna merah yang luar biasa. Begitu kaya hingga menyebar dan sangat menjijikkan. Shoyen melihatnya dengan seksama dan melihat bahwa bendera darah itu sebenarnya terdiri dari roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Saling melahap mencapik-capik satu sama lain, mencoba memilih seseorang untuk dimakan. Jadi setiap orang tidak berani bertindak gegabah dan hanya bisa membentuk lingkaran rapat. Waspada terhadap pergerakan di sekitar dan siap melawan kapan saja. Dengan mengorbankan vitalitas roh-roh kebencian, saya memanggil energi jahat darah bumi untuk menciptakan formasi roh darah tertinggi. Jadi merupakan kehormatan bagi Anda untuk menikmati formasi ini. Kita harus berhati-hati dalam menghadapi kebencian yang aneh dan luar biasa ini. Perisai emas telah menyala, menutupi semua orang. Shoijan yang selalu impulsif menatap sosok ilusi leluhur roh kebencian yang berkedip-kedip. Keluar dari tengah formasi, alisnya berkerut, wajahnya menunjukkan ketegangan yang langka. Semua orang melihat formasi roh darah yang berputar, tidak merasa terkejut dengan kata-kata leluhur roh kebencian, dan diam-diam menunggu pertempuran menentukan yang akan datang. Pada saat ini, di sekitar semua orang ada banyak roh kebencian yang berkibar di dalam darah. Bendera 18 tiang hanya terlihat samar-samar. Tampaknya mereka bisa mendapatkannya jika maju ke depan. Tetapi tampaknya di luar jangkauan penglihatannya, yang membuat Shoyan merutkan kening dalam-dalam. Bendera pertama bergerak, pedang darah berkibar ke langit. Raungan marah leluhur roh kebencian datang dari formasi roh darah. Kemudian bendera darah dikibarkan dan roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang raksasa dan menebas dari langit.
Cahaya pedang yang tajam menyinari pipi Xiaoyan dan yang lainnya, dan langsung menyambar seperti kilat di langit. Pedangnya sangat ganas secepat meteor dan angin kencang yang ditimbulkannya mengganggu rambut semua orang, tetapi tidak dapat mengganggu hati mereka yang sekeras batu. Kemarahan Huang Quan. Xiaoyan menggerakkan tangannya perlahan tapi kuat, menahan perasaan lemah yang disebabkan oleh mengerikannya lautan kesadaran dan melancarkan serangan. Kemudian bayang raksasa itu keluar lagi, menyebabkan air sungai mata air kuning mengalir ke arah bayang raksasa itu. Xiaoyan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Meskipun tidak ada kerangka seperti laut, ada banyak roh kebencian sebagai gantinya. Dan dia benar-benar tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia bahagia atau khawatir. Tapi sekarang, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Semua orang berseru kaget, tapi dalam sekejap mata kemarahan Huang Quan yang baru saja berlangsung bertemu dengan pedang raksasa itu. Tapi itu seperti daun yang secara tidak sengaja jatuh ke dalam air bayangan. Setelahnya menghilang dalam kehampaan dan semuanya kembali tenang. Segera setelah itu angin kencang datang. Pedang besar itu jatuh semakin cepat dan angin semakin kencang. Bagaimana cara menghadapinya? Semua orang bingung. Baru saja kemarahan Huang Quan yang mampu menghadapi pasukan kerangka seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran. Sekarang begitu tidak berdaya melawan roh-roh kebencian. Namun bukan hanya tidak berdaya, tapi tampaknya juga rentan. Saat terjadi guncangan, pedang itu mendekat. Saya akan melakukannya. Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan melangkah maju ke dalam kehampaan. Cahaya kemasan menyusut dengan cepat dan berubah menjadi lapisan baju besi yang menutupi tinju kerasnya. Tinjunya yang berat menyerang dengan keras dan bertabrakan dengan pedang raksasa itu dengan keras, yang membuat langit dipenuhi cahaya kemasan berdarah. Tuang! Terdengar suara teredam dan dalam sekejap cahaya dan bayangan menghilang. Xiaoyan mundur 7 langkah. Armor di lengannya mengeluarkan suara berderak saat hancur di sepanjang bekas pedang. Di saat yang sama, pedang darah juga pelan menghilang dan berubah menjadi bagian dari roh kebencian yang bergabung ke dalam formasi roh darah. Ini baru permulaan. Leluhur dari roh kebencian mulai berteriak gila lagi, bercampur dengan rasa jijik yang bangga. Sialan, Anda punya kemampuan untuk keluar dan menentang saya. Xiaoyan meraung marah. Bahkan suara marahnya memekakkan telinga. Anak muda, meskipun kekuatan jiwa Anda cukup kuat, masih angan-angan dalam merobos roh kebencian yang telah menyelimuti saya. Dengan energi din jahat darah yang berkumpul selama bertahun-tahun. Lalu roh kebencian terus memprovokasi Xiaoyan dan berbicara kepada Xiaoyan dengan arogan. Terima saja kematian Anda. Dia sangat sombong. Jenny berbalik untuk melihat dengan cemas pada Xiaoyan dan wajahnya berubah menjadi hijau dan putih. Dia memahami kekhawatirannya, tapi dia tidak berdaya dan sangat cemas. Merasakan tatapan Jenny, Xiaoyan sedikit mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman yang dipaksakan. Kekuatan jiwa tidak ada gunanya, jadi bagaimana kita bisa menghancurkan formasi berdarah ini? Melihat formasi berdarah dari roh-roh yang kesal, Xiaoyan berpikir keras. Bendera kedua bergerak, tombak darah keluar dari lubang. Tanpa ada waktu untuk bernafas, gerakan kedua leluhur roh kebencian datang satu demi satu. 18 bendera berdarah bergulung dan keras seperti arus deras, dan 18 tombak darah berubah arah secepat kilat. Berkedip muncul dan menghilang, melewati lapisan kabut darah dan menusuk semua orang. Pada saat yang sama, terkubur dalam energi darah di langit, raungan tajam yang melengking dari roh-roh kebencian tiba-tiba terdengar, sehingga mengganggu pikiran semua orang. Setelah bendera darah berkibar, ujung tombak menari-nari, seperti ular berbisa, berkedip dengan cahaya yang tajam, begitu fleksibel dan cepat, sehingga orang tidak dapat memahami kenyataannya. Segera suara siulan tiba-tiba terdengar. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, ujung tombak yang berdarah telah menembus pakaiannya dan langsung menusuk ke dadanya. Hati-hati!
Lei Salong dan Ji Ying menunggu lama untuk mengumpulkan momentum mereka. Mereka terkejut dengan kecepatan tombak darah yang melewati Xiuyan dan hanya menyisakan dua bayangan. Namun sosok Xiuyan kokoh memblokir serangan tombak yang tajam. Kemudian dia mengikuti tren dan menebas 18 tombak dengan bilah tajam seperti angin. Namun 18 tombak berdarah itu seperti 18 naga yang marah, menyerang Lei Salong dan Ji Ying dengan ganas seperti darah yang melap darah. Sehingga Lei Salong dan Ji Ying memiliki butiran keringat yang sangat besar di dahi mereka. Wajah mereka menjadi pucat, tangan mereka yang memegang senjata erat-erat ditutupi dengan pembuluh darah, dan terdengar suara ketukan yang keras di antara gigi mereka. Dan mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Segera semua orang buru-buru memamerkan senjata mereka dan membentuk serangkaian segel tangan yang mempesona, bersiap untuk mendukung. Namun pada saat ini, langit yang dipenuhi kabut darah tiba-tiba meledak dengan ledakan keras. Kedua belah pihak mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan semangat juang yang kuat. Kemudian kekuatan tombak darah terakhir melintas dengan gelombang panas melonjak dan berlalu pergi dengan cepat. Akhirnya bertahan. Lei Salong dan Ji Ying menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mati rasa menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan gelombang rasa sakit yang membakar menembus hati mereka. Di bawah rasa sakit yang parah ini, bahkan jari-jari kaki mereka sedikit lemah. Mereka tidak bisa mengendalikannya untuk sesaat, dan akhirnya jatuh ke tanah. Bendera ketiga bergerak, pedang darah tertiup angin. Dalam formasi darah, pedang bertiup seperti angin. Pecahan tombak masih agak jauh dari tanah, dan 18 pedang darah sudah berada di sana mendekat. Bila pedang itu berdentang dan terjalin menjadi jaringan pedang yang kedap udara, sehingga memicu angin kencang dan gelombang yang mengamuk. Kerumunan itu seperti sepotong rumput bebek di lautan kemarahan, bergoyang tak berdaya di langit, karena tidak mampu menstabilkan tubuh mereka sama sekali. Segera terdengar suara gemerisik dan jaring pedang dengan cepat melewati kerumunan. Sekarang, para prajurit dibagi menjadi dua kelompok, dan Xiuyan dan Xiuyan langsung menyerang. Xiuyan menyeka keringat di dahinya. Sayap tulangnya sedikit bergetar. Dia dengan cepat menyesuaikan bentuk tubuhnya, mengeluarkan penguasa api surgawi dan berjalan ke depan dengan tenang. Karena jika kakinya kehilangan keseimbangan dan tidak mampu bertahan, itu akan menjadi kelemahan tim. Harus dikatakan bahwa penguasaan formasi leluhur roh hantu berada pada puncaknya. Hanya dengan beberapa gerakan, dia bisa melihat kelemahan semua orang. Xiuyan adalah inti dari tim. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, dia hanya memiliki kekuatan bintang 3 tahap akhir. Xiuyan pemberani dan memiliki pertahanan yang kuat, tetapi kelemahannya terlihat jelas. Selama tubuhnya tidak stabil, selama 2 orang terbunuh, sisanya akan seperti pasir yang berserakan, sehingga merugikan diri sendiri tanpa serangan. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Begitu leluhur roh kebencian selesai berbicara, jaring pedang berwarna merah darah segera meningkat, menusuk Xiuyan dan Xiuyan terus-menerus. Segera Xiuyan berteriak dengan suara yang dalam. Cahaya kemasan menutupi tubuhnya dan armor itu muncul kembali, dengan tanda misterius mengalir ke dalamnya, sehingga dampak serangan di antara keduanya membuat semburan suara mencicit yang keras. Tapi setelah hanya beberapa detik konfrontasi, armor emas itu terpotong oleh pedang darah yang tajam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.